Pelatih timnas Australia, Tony Popovic, mengaku bingung dengan keputusan PSSI yang mengganti pelatih timnas Indonesia di tengah periode krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong dan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pengganti. Keputusan ini diambil menjelang laga penting melawan Australia pada 20 Maret 2025. Dalam wawancara dengan media Australia, Popovic mengungkapkan bahwa pergantian pelatih tersebut sulit dipahami. Namun, ia menghormati keputusan internal timnas Indonesia. Itu tidak mengubah apapun. Sulit bagi kami untuk memahami atau mengetahui alasan mereka mengganti pelatih. Tetapi jelas, secara internal, mereka telah membuat keputusan, ujar Popovic, yang mengambil alih kursi pelatih Australia sejak September tahun lalu. Meski demikian, Popovic tetap memberikan penghormatan kepada Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia. Ia menyebut Kluivert sebagai sosok besar dalam dunia sepak bola yang memiliki ambisi besar untuk mempertahankan tren positif timnas Indonesia. Mereka telah membawa nama besar dalam dunia sepak bola. Saya yakin dia ingin melanjutkan performa baik mereka, dan mereka pasti ingin memulai itu melawan kami, tambahnya. Popovic juga mengakui kekuatan timnas Indonesia. Ia menyoroti hasil imbang 0-0 yang diraih kedua tim dalam pertemuan pertama Grup C pada 10 September 2024. Mereka jelas merupakan tim yang kami hormati. Mereka telah membuktikan melalui hasil mereka. Kami bermain imbang 0-0 pada pertandingan pertama, jelas Popovic. Hingga matchday ke-6, Grup C dipimpin oleh Jepang dengan 16 poin. Australia berada di posisi kedua dengan 7 poin, sementara Indonesia menempati peringkat ketiga dengan 6 poin. Poin yang sama juga dimiliki oleh Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang mengisi posisi keempat hingga ke-6. Dua posisi teratas Grup C akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sementara itu, peringkat ketiga dan keempat masih harus melalui putaran keempat untuk memperebutkan tiket tambahan. Berikut hasil dan jadwal pertandingan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 6 September 2024, Arab Saudi 1-1 Indonesia. 10 September 2024, Indonesia 0-0 Australia. 10 Oktober 2024, Bahrain 2-2 Indonesia. 15 Oktober 2024, Cina 2-1 Indonesia. 15 November 2024, Indonesia 0-4 Jepang. 19 November 2024, Indonesia 2-0 Arab Saudi. 20 Maret 2025, Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025, Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025, Indonesia versus Cina. 10 Juni 2025, Jepang versus Indonesia. Pergantian pelatih di tengah kualifikasi mungkin membingungkan banyak pihak, termasuk pelatih Australia. Namun, timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert diharapkan mampu menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Saat ini, skuad Garuda menempati posisi ketiga klasemen sementara Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan perolehan 6 poin. Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. 4 pertandingan tersisa menjadi kunci untuk menjaga asa ini. 2 di antaranya akan berlangsung di kandang sendiri, menghadapi Bahrain dan Cina. Kesempatan ini menjadi peluang emas bagi timnas Indonesia untuk memaksimalkan poin di depan dukungan penuh para supporter tanah air. Pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memiliki tanggung jawab besar untuk membawa skuad Garuda ke turnamen sepak bola terbesar di dunia. Kluivert yang sebelumnya pernah gagal membawa timnas Kurasaw lolos ke Piala Dunia 2018 tentu tidak ingin mengulangi kegagalan serupa bersama timnas Indonesia. Gus Nur yakin, pelatih sekaligus pengamat sepak bola nasional asal Jawa Timur, menyebutkan bahwa ambisi pribadi Kluivert dapat menjadi motivasi tambahan dalam perjuangan ini. Sebagai pelatih profesional, Patrick Kluivert juga punya ambisi pribadi. Dia pernah gagal membawa timnas Kurasaw ke Piala Dunia 2018. Dia tentu tak mau mengulanginya. Ini kesempatan terbaik bagi Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia. Apalagi kans kita masih sangat terbuka, ujar Gus Nur yakin. Dengan 2 laga kandang melawan Bahrain dan Cina,
serta 2 laga tandang melawan Australia dan Arab Saudi, Patrick Kluivert diharapkan mampu meracik strategi terbaik. Dukungan penuh dari para supporter di stadion juga menjadi faktor penting dalam menjaga semangat dan fokus pemain. Timnas Indonesia memiliki potensi besar, terutama dengan kehadiran pemain-pemain berbakat seperti Jai Itzes, Marcelino Ferdinand, dan lainnya. Kombinasi pengalaman pemain senior dan semangat para pemain muda diharapkan dapat menjadi kekuatan utama dalam 4 pertandingan krusial mendatang. Peluang Indonesia untuk lolos bisa diraih melalui 2 cara. Pertama, dengan finish di 2 besar klasemen akhir grup C. Kedua, jika tidak berhasil di grup, Indonesia masih berkesempatan melalui jalur playoff di putaran keempat. Mimpi tampil di Piala Dunia 2026 masih dalam genggaman. Semua pihak, mulai dari pelatih, pemain, hingga supporter, memiliki peran penting untuk mewujudkan impian besar ini. Laga selanjutnya akan menjadi ujian nyata bagi skuad Garuda untuk membuktikan kemampuan mereka di panggung Asia. Timnas Indonesia, di bawah kepemimpinan pelatih baru Patrick Kluivert, bersiap menghadapi 2 laga penting pada Maret 2025 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia dijadwalkan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret, sebelum menjamu Bahrain 5 hari kemudian. Sorotan utama datang dari langkah strategis PSSI yang mendatangkan 2 pemain naturalisasi asal Belanda, Ula Romeni dan Jairo Riedewald. Media Vietnam, THO247VN, mengungkapkan optimisme besar bahwa kehadiran keduanya akan memperkuat skuad Garuda di babak kualifikasi ini. Ula Romeni, striker berusia 24 tahun, dikenal dengan potensi besar sebagai ujung tombak. Saat ini ia bermain untuk Oxford United di Divisi 1 Inggris dengan nilai pasar 1,3 juta euro. Romeni memiliki catatan impresif dengan 11 gol di kejuaraan nasional Belanda musim 2022-23. Pemain berdarah Indonesia ini diperkirakan akan menjadi solusi baru bagi lini serang Indonesia dengan gaya bermain modern dan postur ideal setinggi 1,85 meter. Di sisi lain, Jairo Riedewald, 28 tahun, adalah pemain serba bisa yang berpengalaman. Bermain untuk Royal Antwerp di Belgia, ia memiliki nilai pasar 2,2 juta euro. Sebelumnya, Riedewald tampil lebih dari 80 kali di Liga Inggris bersama Crystal Palace. Kemampuannya sebagai gelandang bertahan maupun bek tengah akan memperkuat stabilitas lini pertahanan Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, menyatakan bahwa proses naturalisasi keduanya telah selesai. Ini langkah penting dalam strategi PSSI untuk menciptakan skuad berkualitas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Romeni dan Riedewald akan meningkatkan kepercayaan diri tim dalam menghadapi laga sulit mendatang, ujarnya. Laga melawan Bahrain pada 25 Maret di kandang sendiri akan menjadi ujian besar bagi skuad Garuda. Pertandingan ini sangat krusial, mengingat hasilnya akan berpengaruh besar pada peluang kedua tim untuk lolos ke babak selanjutnya. Patrick Kluivert menaruh ekspektasi tinggi pada Romeni dan Riedewald, yang diharapkan mampu memberikan dampak signifikan, baik secara taktik maupun mental, untuk tim. Mereka tidak hanya membawa kualitas individu, tetapi juga pengalaman yang akan membantu skuad tampil lebih stabil, ujar Kluivert. Laga ini juga menjadi kesempatan bagi para pemain naturalisasi untuk menunjukkan kualitas mereka di level internasional. Jika keduanya mampu tampil gemilang, tidak hanya peluang Indonesia meraih kemenangan yang semakin besar, tetapi juga harapan baru menuju Piala Dunia 2026 akan semakin nyata. Akankah kombinasi strategi Kluivert dan tambahan amunisi baru ini membawa Indonesia selangkah lebih dekat ke impian berlaga di Piala Dunia? Meski tak lagi menjabat sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong tetap menyampaikan pesan positif untuk skuad Garuda. Melalui analisnya, Kim Jong-jin, Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia dapat terus berkembang dan mencapai prestasi tertinggi, termasuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam wawancara bersama Deddy Corbuzier di YouTube, Kim Jong-jin mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong tetap mendukung penuh perjuangan timnas Indonesia meski telah diberhentikan oleh PSSI pada Januari 2025. Kami benar-benar ingin tim berhasil, membawa momentum ini ke depan, dan mencapai impian untuk lolos ke Piala Dunia, ujar Kim Jong-jin. Kim juga mengagumi sikap Shin Tae-yong yang tetap mendukung timnas Indonesia, meski diberhentikan di tengah kontrak yang sejatinya masih berjalan hingga 2027. Saya berpikir, jika saya di posisi beliau, apakah saya bisa mengirim pesan yang sama setelah diberhentikan tanpa alasan jelas? Saya rasa tidak, tambah Kim Jong-jin. Shin Tae-yong sendiri telah memberikan banyak perubahan positif bagi timnas Indonesia selama 5 tahun masa kepemimpinannya. Salah satu pencapaian besarnya adalah membawa Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin.
Selama memimpin 6 laga di grup C, Shin Tae-yong mencatatkan hasil yang cukup membanggakan.